Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwatillah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara utawi kang kaping 12 iku idza nawalahu nalikane nguwehaken memberikan sapa muta'allim as-syaikha ing guru syai'an ing suwiji-wiji tanawalahu moko nguwehaken sapa muta'allim ing syai' bil yamini kelawan tangan tengen. Ketika memberikan sesuatu ya, kepada gurunya hendaknya memberikan dengan tangan kanan. Ini adab. Sering kalau kita nonton atau melihat film, ya, film-film di barat, karena mereka ini orang liberal, ya, orang liberal itu orang yang bebas, merdeka, mereka tentu tidak mengutamakan adab, ya. Jadi ngomong dengan gurunya itu mereka biasa, ya. Kadang-kadang guru juga duduk di atas meja, itu bagi mereka biasa, ya. Kadang ngeritik gurunya itu bagi mereka itu biasa. Itu kalau di barat. Bahkan memberikan sesuatu dengan tangan kanan itu biasa, dengan tangan kiri itu biasa, ya. Nah kita, ya itu tentu bukan sesuatu yang biasa, tapi tidak beradab, ya. Kecuali ya bahkan kalau kita ini kidal itu apa? Kidal itu menggunakan tangan kiri kan. Kalau nulis kita menggunakan tangan kiri, ya itu kidal namanya. Tapi ketika memberikan sesuatu kepada gurunya bukan berarti terus kita juga menggunakan tangan kiri. Loh, kok menggunakan tangan kiri? Saya kidal, Pak. Nah, Mas yo kidal kan iso ngekekno dengan tangan kanan, iya kan? Mungkin kalau nulis dia nggak bisa dengan tangan kanan, tapi tangan kiri. Tapi kalau memberikan sesuatu, ya tangan kanan. Bukan berarti kidal terus kabeh nggawe tangan kiri. Sampai mangan juga pakai tangan kiri kan enggak. Ya kan? Ya, jadi enggak sopan itu. Makanya ketika memberikan sesuatu ya kepada siapa saja, bukan hanya kepada guru, tapi kepada teman, kepada orang lain sekalipun itu ya tetap harus menggunakan tangan. Kalau misalnya tangan kanannya pas nggak bisa beroperasi mungkin karena sedang memegang sesuatu, biasanya kita
ngapunten. Biasanya minta maaf kalau ketika memberikan itu. Bukan kesengajaan, tapi karena tangan kanannya mungkin ada masalah, mungkin sedang luka atau diperban atau apa sehingga tidak, maka kita minta maaf. Ngapunten nggih, ngapunten. Biasanya kita pakai bahasa itu sopan. Ya. Fa in kana moko lamun ana apa syai'. Fa in kana moko lamun ana apa syai'un iku warokotan lembaran yaqra'uha kang maca sapa syekh ing Waraqah kafatian hale dicekeli, kafatian hale dicekeli au qissatan utawa cerita au maktuban au maktubas syar'in utawa tulisan syarak wa nahwa dzalika lan sepadane mengkono-mengkono qissatan nasaroha moko gelar itu yang beber sapa muta'allim ing Waraqah, ya. Ing Waraqah summa rafa'aha nuli ngangkat sapa muta'allim ing Waraqah ilaihi maring syekh. Maksudnya ketika memberikan sesuatu dan sesuatu itu mungkin berupa lembaran, apalah itu buku atau lembaran-lembaran tulisan atau artikel atau apalah, maka diusahakan supaya ketika memberikan itu dalam keadaan terbuka, apalagi sudah jelas halamannya, sudah jelas babnya, maka dicarikan kemudian diberikan kepada gurunya dalam keadaan terbuka supaya gurunya gak kangelan goleki. Misalnya seperti ini halaman 39, maka ketika gurunya meminta berikan dalam keadaan terbuka. Ya, itu adabnya memberikan sesuatu kepada guru, ya, berupa lembaran, ya, lembaran yang akan dibaca. Ya. Walayat fauha lan aja ngwehaken sapa muta'allim ing Waraqah ilaihi maring syekh matwiyatan hale dilempit, matwiyatan hale dilempit illa kejaba idza alima nalikane weruh sapa muta'allim au dhanna utawa nyono sapa muta'allim isarasaihi ing oleh milihaken syekh lidzalika maring mengkono-mengkono yatfa'uha, lidzalika maring mengkono-mengkono yatfa'uha. Artinya ya tadi kan terbuka, jangan memberikan dalam keadaan lembaran itu terlipat, ya, apalagi isinya itu adalah misalnya ayat atau hadis atau dalil atau lembaran istighosah. Jadi diusahakan dalam keadaan terbuka, ojo dilempit.
mau nenek ngelempit cuwilik ya, jadi dilempit. Jadi diusahakan dibuka biar dalam keadaan terbuka, jelas, dan gurunya mudah mengeksekusi. Misalnya, mau dibaca, mau misalnya lembaran istighosah. Ya. Kecuali kalau memang gurunya atau murid itu tahu gurunya membiarkan ketika itu terlipat tapi lipatannya yang bagus lah, lipatan yang jadi 2 misalnya, karena untuk praktisnya saja jangan tidak dilipat koyo ngelinting rokok ya, jadi dilinting pemane lembaran gulungan ya, iya kan. Nah jadi jangan terbuka. Wa inna wala lan namun ngaturaken yang nguehaken sapa muta'allim as-syaikha ing syekh kitaban ing kitab nawalahu moko ngaturaken sapa muta'allim ing syekh iyahu ing kitab muhayya al-fathati ya. Muhayya al-fathati ya. Hale disiapaken terbuka. Nah, jadi tadi kan kalau lembaran seperti itu, maka kalau memberikan kitab ketika hendak diberikan kepada gurunya disiapkan dalam keadaan terbuka. Terbuka sudah jelas babnya, sudah jelas halamannya. Ya, jadi begitu. Muhayya al-fathati hale terbuka, hale disiapaken terbuka. Wal qiraati lan bacaan fihi ing dalam kitab ya. Fihi ing dalam kitab min ghairi ihtiyajin saking tanpa butuh ya. Saking tanpa butuh artinya tidak membutuhkan ila idaratihi maring ngubengaken kitab ya, sehingga ketika disiapkan dalam keadaan terbuka tidak perlu di apa istilahnya warat-arit maneh, tidak perlu harus diubengno maneh, guru nerimo langsung baca ya. Fa ing kana moko lamun ana apa an-nadru ningali iku fi maudhi'in ing dalem panggonan muayyanin kang tertentu ya. Falyakun moko ana apa kitab iku maftuhan terbuka ya. Iku maftuhan terbuka kadzalika hale kaya mengkono muhayya al-fathati tadi. Nah, jadi apalagi kalau yang diinginkan oleh guru itu ingin maudhi'in muayyanin ya, jadi halaman tertentu, bab tertentu, maka dicarikan oleh muridnya, setelah ketemu barulah kemudian diberikan kitabnya. Wis pokoke guru iku aja dingel-ngel. Ya. Nah,
jadi kitabnya terbuka. Fayu'ayyin lan nentokaken sapa muta'allim lahu maring syekh al makana ing panggonan. Al makana ing panggonan. Wala yahdifulan aja mbuang sapa muta'allim ilaihi maring syekh as-sai'a ing suwiji-wiji hadfan kelawan buang temenan min kitabin saking kitab awaraqatin utawa lembaran au ghairi dzalika utawa liyane mengkono-mengkono kitabin awaraqatin. Maksudnya membuang itu jangan kalau itu dilempar. Ngekekno kitab dilempar, diuncalno. Pak Haji Najib tangkap, misalnya begitu ya. Ya. Jangan. Ya. Mosok gurune kok latihan, jadi kiper ya, jadi itu ya. Jadi jangan dilempar. Ini membuang itu maksudnya untuk dilempar. Ya. Mana lembaran ya. Ya. Jadi lembaran ya, cok kurang aja lah tadi murid. Lembaran istighosah digawe kapal-kapalan. Ini Pak, wah, ya jadi gitu ya. Jadi ya penuh adab lah. Sebab salah satu keberkahan ilmu itu ya diantaranya adalah terletak pada adab, bukan pada materi, bukan pada isi, bukan pada materi pelajaran, bukan. Materi pelajaran itu bisa berubah-berubah. Ya, saya ketika SD dulu pelajaran itu sejarah. Ya, sejarah waktu zaman saya terus naik SMP itu sejarahnya yang dianu itu adalah G30 SPKI saja waktu saya SMP. Sekarang pelajaran G30 SPKI itu hilang, nggak ada. Ya, padahal itu adalah bagian dari sejarah. Ya, jangan-jangan ini banyak orang mantan PKI yang bermain. Nah, jadi berubah-berubah terus. Maka ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, jadi bukan pada materi, bukan pada substansi pelajaran itu, tapi bagaimana sikap. Pelajaran akhlak itu ya ket biyen ya sing ngene iki pelajaran akhlak gitu. Kalau ulangan misalnya, ulangan itu saya yakin kamu itu bijine mesti 9, 10, 10 ngancene sapa sing gak iso jawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi belum tentu kita bisa bersikap atau memiliki adab sama dengan yang tertulis itu. Kan begitu. Jadi akhlak itu sebenarnya bukan pada tulisan, bukan pada lembaran, tapi ada pada sikap kita. Jadi yang penting itu justru sebenarnya adalah sikap, bukan tulisan, tapi perbuatan. Ajaran fikih barang itu sebenarnya bukan hanya sekedar tulisan. Kamu pasti isok lah jawab pertanyaan tentang wudu, pertanyaan iso semuanya sama dengan pelajaran, tapi belum tentu iso nglakoni. Ya, pelajaran fikih, bab sholat, nilainya 9, tapi sholat subuh jam 9. Ya, jadi itu ya kawanan nilai ta'ala ya. Pelajaran akhlak ya gitu. Saya yakin nilainya bagus-bagus, tapi belum tentu dalam sikap, dalam perbuatan itu menunjukkan cocok angka 9 itu. Maka di rapot itu untuk pelajaran akhlak sebenarnya yang diutamakan itu bukan kognitif,
tapi adalah afektif, psikomotor, sikap itu. Ya. Wayamuddu lan ngelungaken sapa muta'allim yadaihi ing tangan lorone muta'allim. Yadaihi ing tangan lorone muta'allim ilaihi maring syekh. Idza kana nalikane ono sapa as-syaikhu syekh iku baidan adoh. Iku baidan adoh. Wala yukwijuhu lan ora ngajataken, tidak membutuhkan sapa muta'allim ing syekh ila maddi yadihi maring ngelungaken tangane syekh. Jadi kalau gurunya berada agak jauh itu ya relatif ya mungkin 3 meter ya. Jadi gurunya agak 3 meter karena mungkin pas pandemi harus jaga jarak misalnya ya. Jadi itu mungkin gurunya berada agak jauh mungkin 3 meter. Jangan gurunya yang dikongkon moro, kita yang mendekat. Ya, sambil memberikan dengan kedua tangan kita. Ya. Jadi lah kita yang mendekat. Jangan gurune sing kon moro, monggo Pak. Jenengan mriki Pak, monggo. Nyidek lah gurune diawe-awe. Ya. Ya kita yang mendekat, jangan sampai guru itu apa istilahnya kita dibuat repot lah. Ya. Jadi jangan sampai guru itu dibuat repot oleh kita. Ya. Nah, jadi ini penting supaya kita biasakan agar melayani, jadi menjadi khotim bagi guru-guru kita. Ya. Li ahdin ya krono ngalap minhu saking muta'allim au atain utawa paring ya au atain utawa paring bal balik yakumu ya yakumu ngadeg sapa muta'allim ilaihi maring syekh ko iman hale wong kang ngadeg. Berdirilah ketika guru ya untuk guru. Jadi ini ada supaya nggak sulit, nggak susah. Ya. Wala yazhafu lan ojo mbrangkang ya ojo mbrangkang sapa muta'allim ilaihi maring syekh zahfan kelawan brangkang temen. Tidak boleh kita itu terlalu kenemenen lah kepada gurunya itu sampai harus merangkang ngesot. Biasa. Wa idza jalasa lan nalikane lungguh sapa muta'allim wa idza jalasa lan nalikane lungguh sapa muta'allim baina yadaihi ing dalem ngarepe ya syekh ya baina yadaihi ing dalem ngarepe syekh fala yakrubu moko aja marek fala yakrubu moko aja marek sapa muta'allim minhu saking syekh minhu saking syekh kurban ya kelawan marek kasiron kang akeh
Artinya kalau kita ini duduk di depannya syekh, di depannya guru, itu jangan terlalu mendekat. Jangan terlalu deketin temen. Apa mana njaluk dipangku guru nih ya, itu ya. Kayak murid TK ya. Kalau murid TK gak apa-apa, kadang-kadang njaluk pangku guru nih. Tapi nek wis alia, yo aja. Wong sing wedok-wedok iku yo. Jadi, wah, bukan bahaya. Nanti dari pangkon itu nanti akan merembet ke yang lain ya. Jadi itu ya. Nah, jadi jangan terlalu mendekat lah. Pemane kepinginnya nempel-nempel dan sebagainya. Oh jangan. Ya. Nah, jadi santri ini makanya nek kepingin cidek karo guru, kepingin dekat dengan guru, ya tetap enggak apa-apa, tapi ojo nemen-nemen. Cuma ya disiapno. Jadi berangkat sekolah iku ya sing wangi lah ambune ya. Jadi itu ojo mari olahraga kemerau inget merendusel gurune ya. Jadi itu ambune keringete gak karu-karuan ya. Ya rada wangi-wangi didik lah ya. Kalau laki-laki, wedok-wedok, ya anu lah, sing seger no awak. Parfume. Nah, jadi itu adatnya ketika kita duduk di depan guru. Ojo nemen-nemen. Idake. Ya, yun sabu dibangsaaken sapa muta'allim fihi ing dalem kurban ya ila su'i adabin maring olone adab ya, jadi termasuk su'ul adab itu ya. Wala yadom lan ojo nyelehaken sapa muta'allim yadahu ing tangane muta'allim aurijlahu utawa sikile muta'allim au syai'an utawa swiji-wiji min badanihi saking badane muta'allim au siabihi utawa klambine muta'allim ala siabis syaihi ing atase klambine guru awi sadatihi utawa bantale guru au sajadatihi utawa sajadai guru au firasihi utawa lemeke guru. Jangan meletakkan tangan, kaki atau sesuatu dari badannya muta'allim ini ya di atas bajunya guru atau bantale atau sajadai. Jadi sajadai aja digawe sajadai guru itu. Jadi kan dilempit kecuali gurunya itu memang menggunakan sajadah wakaf. Gak apa-apa jenenge barang wakaf. Tapi nek sajadah pribadine guru ya bantal pribadine guru ya aja digawe. Ya. Atau lemeke guru. Ya ini kan yang ditulis oleh Mbah Hasyim ini kan seperti santri-santri pesantren yang lesehan itu kan biasanya kiainya atau gurunya itu kan punya tempat sendiri. Ya, punya bantal sendiri. Ojo bantale guru ketika buat ngaji itu terus bengi-bengi mbok gawe bantalan turu. Jangan. Nah, itu seperti itu adatnya. Wa idza nawalahu lan nalikane maringaken sapa muta'allim ing syekh. Maringaken ya memberikan. Qalaman ing pena liyak tuba ya, supaya nulis sapa syekh
bihi kelawan kolam fal yamuddahu moko ngelungaken sapa muta'allim ing tangan ya ing yat tangan qabla iqtaihi ing dalem sadurunge maringaken ya qabla iqtaihi ing dalem sadurunge maringaken sapa muta'allim ing syekh iyahu ing kolam. Jadi sebelum memberikan pena itu disiapkan, ya, disiapkan. Nah, jadi caranya memberikan pena itu piye, caranya memberikan pisau itu piye, ya. Jadi kalau itu ada adabnya, ada tata caranya. Wa in wado'a lan namun nyelehaken sapa muta'allim wa in wado'a lan lamun nyelehaken sapa muta'allim baina yadaihi ing dalem ngarepe syekh zawatan ing wadah mangsi. Wadah mangsi itu tempat tinta. Sekarang kayaknya jarang pondok yang santrinya menggunakan tempat tinta. Biasanya itu tempat tinta itu dari kuningan terus pentul istilahnya, pentotul. Jadi zaman saya dulu itu kalau mondok tahun 70-an, tahun 80-an itu masih menangi pentotul. Jadi sekarang kan ada high tech, ada 01 dan sebagainya itu ya. Jadi santri dibuat praktis. Dulu itu enggak bikin mangsi sendiri. Ya. Jadi ada mangsi wungkul, ada mangsi batangan gitu, kemudian dicairkan, kemudian isinya itu bukan kapas, tapi gedebok pisang, dalamnya gedebok pisang itu ya, gedebok pisang dikeringkan, kemudian seratnya itu digunakan untuk mangsi yang ada di botol kuningan itu ya. Nah, mungkin sekarang masih ada, tapi jarang sekali. Jadi saya itu dengan teman-teman, jadi satu botol itu bisa untuk rame-rame, ya. Mungkin bisa untuk 2-3 orang atau 4 orang saling nutul. Sing nutul gantian, gak bareng-bareng ya. Akhirnya nanti saling tutul-tutulan ya. Jadi itu ya. Jadi harus tahu, walaupun fokus ke kitab itu, yang penting matanya ketika nutul itu ngelirik kutuan, jangan sampai total-total keliru sing ditutul ya. Jadi itu ya. Akhirnya kasih do ngaji gelut nanti ya, jadi itu ya. Jadi itu seperti itu ya. Faltakun moko ono opo zawatan, faltakun moko ono opo zawatan iku maftuhatal ghitoi ya, dibuka tutupi. Ya, iku maftuhatal ghitoi dibuka tutupe. Kan itu ada tutupnya. Jadi dalam keadaan terbuka. Kan enak dari nutul-nutul, enak terbuka. Ya. Muhayya'atan. Muhayya'atan. Ya. Disiapaken. Muhayya'atan disiapaken ya. Lil kitabati kanggo nulis ya. Lil kitabati kanggo nulis minha saking dawatan. Nah, disiapkan untuk menulis. Makanya zaman dulu ya, seperti yang kisahnya Imam Ghazali, bagaimana Imam Ghazali itu ketika tempat tintanya itu dienceloi ya, dihinggapi laler ya. Imam Ghazali ketika lihat ada laler mencelok di tempat tintanya itu, maka dia hentikan nulis ya, dihentikan nulis karena tidak ingin mengganggu laler yang sedang minum
dari tempat tintanya itu. Nah, gara-gara itulah maka Allah mengampuni, mengasihi Imam Ghazali karena kasih sayangnya kepada seekor laler yang mencelok di tempat tintanya itu, ya. Jadi sampai sekarang mungkin masih ada, terutama pondok-pondok salaf itu masih ada yang menggunakan karena awet. Ya, tulisan-tulisan di kitabnya Mbah Hasyim yang masih ada itu rata-rata itu ditulis pakai pen tutul itu. Ya. Nah, jadi ya sampai sekarang masih bisa baca tulisannya dengan jelas, ya. Wa idza nawalahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.